Perkenalkan, nama saya adalah Sinta Windiasari. Saya adalah peserta PPG Daljab tahun 2025 dari program studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Sunan Syarif Qasim Riau. Dengan NIM PPG saya adalah 42411520779 dan nomor peserta saya adalah 292086036690. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 5 MI Nurul Yakin, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Rekaman ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Zahra pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, semua Ibu mau absen dulu ya. Alia Mardiana Zulfan, Amelia, Anindita Keisha, Din Syakirin, sakit ya? Dinda Aulia, Filza Rahmawati, Gamalia Kenji, sakit. Teddy Setiawan, Rihana Maulida, Rizka, Gilang, sakit. Ratna Anjani, Sri Mulyati, Siti Nur Hasanah, Yusuf Alvaro, Wahyu izin, Zahra Oktaviani. Oke. Ada 3 orang ya yang tidak hadir hari ini karena 2 orang sakit dan yang satu izin. Nah, anak-anak, jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Bagaimana kesiapan kalian hari ini untuk belajar? Apakah sudah siap? Siap. Di rumah sudah mengerjakan tugas yang kemarin Ibu berikan? Sudah. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran ya, untuk kita semangatkan nasionalisme kita di pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia. Silakan untuk ketua kelas Zahra memimpin. Yuk, berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Nah, baiklah anak-anak, ya sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan juga khalifah.
Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menemukan makna tersirat kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sahabat juga khalifah. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sahabat juga khalifah. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu mendemonstrasikan keteladanan Utsman bin Affan dan sahabatnya sebagai seorang khalifah. Nah, tadi kan Ibu udah jelaskan tujuan pembelajaran hari ini, ya. Nah, sebelum memulai materi, Ibu mau tanya dulu nih, ya. Kita kan mau belajar tentang masih khalifah ya. Kemarin kan udah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ibu mau tanya nih. Sekarang khalifah pada kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang ketiga siapa? Ada yang tahu tidak? Berapa tahunkah Khalifah Utsman bin Affan itu menjadi seorang khalifah? 10 tahun. Nanti kita bahas. Coba Ibu tanya yang terakhir. Utsman bin Affan diberi gelar Dzunurain. Kenapa? Apakah gelar Dzunurain itu? Tahu? Nah, jadi Ibu kasih sekilas. Dzunurain itu adalah dua cahaya, atau misalkan jadi sahabat Utsman itu ya menikahi anaknya Rasulullah SAW dua. Yang pertama menikah dan meninggal, dan yang kedua menikah. Nah, makanya kenapa Utsman bin Affan diberi gelar Dzunurain, karena beliau sudah menikahi dua anaknya Rasulullah. Jadi Dzunurain itu dua cahaya. Nah, sebelum Ibu ini ya menjelaskan dengan detail, Ibu minta kalian baca dulu materi yang mau kita pelajari hari ini. Ya, silakan. Baiklah anak-anak, sok silakan baca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca materi tentang Utsman bin Affan. Oke, kalian sudah membaca. Nah, sekarang kita lihat video pembelajaran tentang Utsman bin Affan. Perhatikan ya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu masih tentang Khulafaur Rasyidin. Dan sekarang kita akan meneladani sifat atau kisah dari Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menemukan makna tersirat kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu mendemonstrasikan keteladanan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini adalah sebutan untuk 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang memimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat ya. Dan dari keempat tokoh ini, kita hari ini akan membahas tentang Utsman bin Affan. Nah, sedikit biografi dari Utsman bin Affan, yaitu nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Lahir pada tahun 573 Masehi di kota Mekah. Nah, gelar yang
didapat dari sahabat Nabi ini, ya Utsman bin Affan, adalah beliau terkenal dengan julukan Dzun-Nurain, yang berarti orang yang mempunyai dua cahaya. Nah anak-anak, ya kita akan lanjut lagi. Nah ini ada kita yang pertama meneladani sifat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan atau nama lengkapnya yaitu Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Lahir pada tahun 573 Masehi dikatakan. Pada waktu Rasulullah berumur 5 tahun, ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwah. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun atas ajaran sahabat Abu Bakar Asyid. Sebelum dan sesudah masuk Islam, sahabat Utsman bin Affan adalah pedagang yang kaya raya. Beliau terkenal sangat dermawan menyumbang hartanya demi kepentingan Islam. Sahabat Utsman juga pernah mengemban tugas di 456 Masehi. Nah, anak-anak, ibu lanjut ya. Nah, menjadi seorang khalifah. Beberapa saat sebelum meninggal, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikan kedudukannya. Ketika beliau didesak untuk menunjuk seseorang pengganti, beliau menjawabnya dengan bijaksana. Andai kata saya menunjuk siapa yang akan menjadi khalifah sudah saya, maka telah ada seseorang yang lebih baik daripada saya yang telah melakukan hal ini, yakni Abu Bakar telah melakukan kewajiban. Meskipun tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikan kedudukan seorang khalifah yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kita sedikit menyimpulkan ya dari kisah teladannya Utsman tersebut apa saja yang kita ambil. Ya, yang kita ambil dari kisah tersebut yang pertama adalah sifat yang lembut dan pemalu, yaitu beliau juga sosok yang sangat dermawan, jujur, tegas dalam memimpin, juga sangat sopan. Anak-anak, kita lanjut ya. Setelah kita mengenali kisah Utsman bin Affan, ya sifat-sifat dari Utsman bin Affan, nah kita harus tahu hikmah dari kisah tersebut. Di kisah tersebut ada beberapa pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalam kebaikan, mengambil langkah lebih awal dan memiliki visi jangka panjang adalah kunci kesuksesan. Yang kedua, dalam kehidupan membangun hubungan baik, menjaga kepercayaan, dan berpegang pada prinsip adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Dan yang ketiga, keberkahan harta bukan hanya dari beberapa banyak yang dimiliki, tetapi juga dari seberapa banyak yang diberikan kebaikan. Nah, semua kisah dari Utsman bin Affan kita sudah mempelajari kisah teladannya, hikmahnya, juga belajar berharganya. Jadi sekian materi dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi kan sudah lihat ya video pembelajarannya tentang Utsman bin Affan. Kalian ketahui dan bagaimana kisah teladannya Utsman bin Affan? Apa coba tadi? Yang pertama, Utsman bin Affan itu seorang yang lalu jujur dan sopan atau tutur katanya yang baik. Dan dia juga seorang pemimpin yang baik. Nah, anak-anak, karena tadi sudah melihat video ya. Nah, sekarang ada yang mau bertanya nggak masalah video tadi sama materi tadi? Aku, Bu. Ini apa? Di dalam materi yang saya baca ada asabiqunal awalun itu apa, Bu? Asabiqunal awalun itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi asabiqunal awalun itu orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi Utsman itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam.
kalau misalkan sudah tidak ada, kita lanjut. Sekarang kita bikin kelompok, ya. Karena ini ada berapa? 13 orang, jadi bikin ada yang 4, ada yang 5. So, kita bikin kelompok ini 4, dan ini 5. Bikin lingkaran yang kecil aja. Nah, kita udah membentuk kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, Ibu ini ada kertas kosong. Nanti kalian buatkan 5 pertanyaan tentang Utsman bin Affan. Tapi jangan dulu buat jawabannya, ya. Jawabannya simpan di kertas lain. Kalian bikin pertanyaan di kertas kosong ini. Setelah itu kertas yang kosongnya ditukar ke teman kalian, ke kelompok yang lain, ya. Setelah ditukar ke kelompok yang lain, tolong kelompok yang sudah menukarkan lembar jawabannya diisi, ya. Jadi kita saling tukar, paham ya? Kelompok 2 simpan ke kelompok 1. Estafet aja, estafet. Nah, sudah. Oke, waktunya sudah habis. Jadi, siapa yang mau presentasi ke depan wakilan per orang untuk kelompoknya? So, dari kelompok 1, siapa yang mau ke depan? Ayo. So, maju ke depan. So, bacakan pertanyaan dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 2 ya? Ya, silakan. Pertanyaannya. Pertanyaannya baca dulu. Sebutkan 3 presentasi yang dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan. Jawabannya modifikasi Mushaf Al-Quran, memperluas pemberontakan. Kedua, sebutkan 3 yang pernah ditaklukkan oleh beliau. Menaklukkan Syria, Persia, dan Irak. Untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Suaranya yang keras ya, teman-teman. Ini pertanyaan dari kelompok 3. So, baca. Sebutkan istri-istri Utsman bin Affan. Apa nih? Ruqayyah, Ummu Kulsum. Oke, selanjutnya kelompok Dengan Ummu Kulsum. Setelah Ummu Kulsum wafat, apa yang Rasulullah katakan kepada persiapkanlah putra Ummu Kulsum dan antarlah kepada Utsman serta iringilah dengan rebana. Nah, kita sudah ya selesai dalam kerja kelompok. Coba Ibu mau tanya, kesimpulan dari pelajaran hari ini apa? Coba kelompok 3. Beliau menjadi teladan bagi para pemimpin dan seluruh umat muslim. Ya, untuk kelompok 2 bagaimana kesimpulannya? Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga. Ya, kelompok 1. Utsman bin Affan sebagai
dari pembelajaran hari ini ya. Dan Ibu simpulkan juga ya bahwa kisah Utsman bin Affan ini adalah sebagai khalifah. Kisahnya yang sangat inspiratif ya, yang mengajarkan tadi apa tentang pentingnya iman, kesabaran, keadilan, juga dedikasinya untuk berjuang dalam agama serta umat. Dan beliau juga menjadi apa tadi, teladan bagi para pemimpin dan seluruh umat muslim dalam menjalankan kehidupan untuk berjuang demi kebaikan. Sudah tanya jawab. Nah, sekarang ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan ya. Tidak boleh menyontek ya. Tolong lirik kanan kiri. Fokus ke kanan, bukan ke depan ke soal ya. Silakan untuk diisi telah atau lihat dengan baik-baik, tidak boleh menyontek. Nah, waktu sudah habis. Oke, kumpulkan. Kumpulkan tugasnya. Sudah selesai, jadi Ibu mau menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masih khalifah ya dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, baiklah anak-anak, karena pelajaran sudah habis, waktu Ibu sudah habis, jadi silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, boleh pulang.